Selamat malam, Bapak Paulus Luki, sebagai tutor di perkuliahan basis data. Mengenalkan, nama saya Rama Rahman dengan NIM 0579070205 dari Universitas Terbuka Malang. Berikut saya akan mencoba mengerjakan tugas 3, yaitu tugas basis data terdistribusi. Selanjutnya kita akan menggunakan database rumah sakit yang dipakai pada tugas 2 di pertemuan sebelumnya atau tugas sebelumnya. Dalam praktek transaksi data terdistribusi ini ada empat perintah yang dipraktekkan pada buku panduan. Yang pertama adalah perintah commit, rollback, dan checkpoint, serta trigger. Saya akan mencoba memperhatikan perintah commit dulu. Kita mencoba untuk membuat rutin pada PHP MyAdmin dengan database rumah sakit yang terdiri dari tabel administrator, dokter, dan pasien, yang muncul tabel baru dari relasi ketiga tabel sebelumnya. Sebelumnya saya sudah mencoba bukan dengan add parameternya berasal dari buku panduan. Nah, dalam rutin atau transaksi satu ini coba menginsert satu data pasien, yaitu Tito dan alamat transaksi dengan Benjamin R. Kita bandingkan tadi script yang belum menggunakan commit. Dalam select transaksi 1 muncul data Tito, tapi sebenarnya pada tabel pasien nama Tito belum terinput, masih 5 data karena script commit belum dijalankan. Baik, mari kita coba tambahkan script commit pada script sebelumnya. Kita bikin dari transaksi 2 dengan nama transaksi 2 dan parameter ini parameter commit yang berfungsi sebagai pengakhir atau bertanda bahwa transaksi telah diselesaikan dan terjadi perubahan data. Kita coba go, kita execute transaksi 2. Sama, muncul nama Tito dengan alamat pakai saji garis kelamin L, tetapi bedanya di sini pada tabel pasien nama Tito berhasil terinput karena tadi ada perintah commit untuk melaksanakan script yang dijalankan. Selanjutnya adalah perintah rollback, di mana perintah rollback ini fungsinya untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan
Hal tersebut digunakan jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Baik, mari kita coba. Tadi dapat 6, data ke-6 yaitu Tito. Kita kembali ke database rumah sakit. Rutin lagi. Kita bikin create new rutin dengan dan kita dengan perintah sesuai di dalam panduan. Sini ada rollback di atas commit dengan input data danar dengan ID pasien 3. Kita lihat apa yang akan berjalan. Sedikit. Data yang ID pasien nomor 3 masih bernama Poppy. Dan tadi kita mengasih nama danar. Kita lihat di tabel pasien apa yang terjadi di ID pasien 3 masih tetap Poppy. Kita jalankan rollback agar ID nomor 3 berubah menjadi data yang baru dengan modifikasi rollback. Bikin rutin selanjutnya. Oke, kita bikin new rutin nama transaksi ke-4 dengan script yang sama, di mana pada insert data pada tabel pasien dengan ID 7 nama Hanif laki-laki. Setelah perintah rollback, kita update atau rubah pada ID pasien nomor 3 dengan nama Septian. Kita cek mana yang akan berubah atau mana yang akan bertambah. Pada ID 3 terdapat update Septin dengan nama yang sebelumnya ada nama sebelumnya adalah Poppy, tetapi pada ID nomor 7 tidak terjadi insert dengan nama Hanif. Kita cek pada tabel pasien. Nama yang terjadi hanyalah update nama Sabin. Oke, selanjutnya adalah kita checkpoint, mana checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Yang kita pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah kondisi di mana transaksi belum terjadi. Kembali ke database rumah sakit. Bukan rutin baru dengan rutin transaksi 5.
transaksi poin ini kita mencoba menginsert 3 nama pasien baru itu pada ID pasien 7, 8, dan 9, di mana perintah rollback itu save point 1, rollback to save point 1, dan commit di yang terakhir. Kita lihat apa yang akan terjadi pada bertambah atau daripada database rumah sakit. Pada database di tabel pasien bertambah 3 pasien, yaitu Tito, Hanif, dan Lutfi, di mana tadi kita inputkan 6, 7, 9. Di mana yang ke-8 belum terinput karena tadi ada perintah rollback. Baik, selanjutnya pada trigger kita akan menambahkan tabel yang sebelumnya kita punya, yaitu 6 tabel. Kita tambahkan 2 tabel lagi, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Untuk kemudian kita akan mencoba mengubah atau mengorder mana trigger tersebut ialah perintah atau event yang dapat memicu perubahan suatu basis data. Event yang digunakan adalah insert, update, atau delete. Mari kita coba pada database rumah sakit. Tabel transaksi obat sudah terbuat. Insert juga data pada transaksi obat, di mana ada amikasin, amoxicillin, dan betadine. Sebelumnya pada database rumah sakit kita harus merubah atau menambahkan primary key. Kita akan menambahkan koreki dari tabel obat dan transaksi obat untuk bisa merelasikannya. Kita menampilkan desain. Kita mempunyai 2 tabel baru yang belum terrealisasi, tapi di sini belum ada korekinya. Kita akan mencoba menambahkan koreki pada kedua tabel tersebut. Pada transaksi obat, kita akan mencoba merelasikannya.
kita akan merelasikan di mana ID pasien yang menjadi pemiliki dari tabel pasien kita relasikan pada transaksi obat di ID pasien. Kemudian relasi dari ID obat sama ID obat yang ada di transaksi obat. Itu sudah relasi semua, kita akan menjalankan perintah trigger, mana akan mencoba mengorder barang yang tadinya pada tabel obat terdapat pada ID 2 amoxicillin harga 15.000 yang stoknya 20. Kita akan mencoba bisa lihat bahwa tabel obat sudah terbuat. Kita tambahkan lagi ke tabel transaksi obat dan mencoba membuat trigger baru. Trigger kita mencoba men-trigger pada rumah sakit. Trigger ini trigger, mana nama triggernya adalah ada jual dengan tabel transaksi obat dan after eventnya insert. After insert update stock new jumlah, kemudian kembali pada obat, kita akan mengorder sesuai pada buktinya, yaitu amoxicillin 5 buah. Akan insert ke transaksi obat, kedua jumlah 5 dan plastik. Insert sudah berhasil. Kita lihat di stok obat yang tadinya amoxicillin rumahnya 20 menjadi 5. Berikut adalah praktik transaksi yang selanjutnya. Kita akan mencoba distribusi dari dua sistem operasi, yaitu Windows dan Linux. Oke, karena gagalnya menginstal Linux pada VirtualBox, maka tidak bisa untuk melanjutkan tugas database terdistribusi tugas 3. Ini kami mohon maaf pada tuton. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam.
Mohon maaf.